2009 termasuk 2004 SBY itu menyerap seluruh karakter positif dari seluruh pemimpin. Bahkan dibandingkan dengan Jokowi, SBY saat itu jauh lebih tinggi. Masalah kewibawaan, masalah kepintaran, masalah cara berbicaranya, masalah ketegasan dianggap paling baik, termasuk paling jujur. Tapi bagaimana kenapa sekarang hasilnya seperti ini? Sehingga kepemimpinan itu hasil sebuah olahan. Maka kami belajar dari itu juga. Kami belajar agar dukungan ini bukan semata-mata dukungan polesan, bukan sebuah semata-mata hanya sekedar popularity base karena memang ada media darling. Kalau menurut saya sih ini menurut saya ini ujian bagi PDIP dan pimpinan PDIP. Apakah dia betul-betul bisa memahami suara rakyat atau dia hanya mementingkan suara elit? Sebab saya juga mendengar bahwa sebagian elit PDIP itu nggak suka Jokowi, terutama elitnya yang merasa Jokowi naik tidak kebagian apa-apa. Nah, ini sebenarnya ada pertentangan di dalam sendiri. Mana dari PDIP ini yang bisa memenangkan? Apakah yang mementingkan suara rakyat atau yang mementingkan suara elit? Kita lihat aja nanti. Faktor Joko Widodo tampaknya paten betul. Jika Joko Widodo dipasang sebagai calon presiden, suara PDIP akan melambung. Bagaimana dengan Pramono Edi Wibowo dari Demokrat? Kita simak data berikut ini. Pertanyaannya adalah, jika Golkar mencalonkan ARB, PDI mencalonkan Jokowi, Gerindra Prabowo, dan sebagainya, kemudian apa pilihan publik? PDIP akan mendapatkan 29,9%, Golkar 15,1%, Gerindra 9,2%, PKB 5,9%, Demokrat 4,6%, Hanura 3,2%, dan masih ada 24,8% yang belum menentukan pilihan. Iya, dan sekarang sudah ada Mas Hasto Kristianto, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan. Terima kasih sudah hadir, Mas Hasto. Saya ke Mas Burhan dulu ya sebentar ya dengan ini. Indikator punya juga? Punya. Survei ini? Ya, bagaimana efek Jokowi? Ya. Instrumen sama wordingnya berbeda dengan apa yang dipakai CSIS ya. Kalau di kami itu kita pakai desain eksperimen. Jadi masing-masing responden ditanya satu pertanyaan dengan treatment yang berbeda, kemudian kita bandingkan dengan kontrol. Kontrol yang saya maksud adalah kita tanyakan elektabilitas partai tanpa menyebut siapa capresnya. Sementara untuk treatmentnya, satu disebutkan capresnya PDIP adalah Jokowi, kedua jika Jokowi tidak dicalonkan oleh PDIP. Baru kita perbandingkan ketiga kelompok responden tadi plus minusnya. Nah, memang di situ ada efek. Nah, yang ingin saya katakan adalah substansinya kurang lebih sama dengan CSIS. Kita menghadapi persoalan terkait dengan ikatan massa terhadap partai yang lemah. Dan saat yang sama sistem kepartian kita rendah. Nah, pada titik semacam itu terjadilah apa yang oleh kalangan ahli politik disebut dengan istilah presidentialization of political parties ya. Jadi personalisasi partai politik, melihat siapa figur yang paling kuat di belakangnya sesuai dengan persepsi yang sekarang berkembang. Jadi nah, itu yang mempengaruhi pilihan. Jadi sekarang waktunya Jokowi, begitukah? Gini, memang trennya sedang ke sana. Ya, kalau lihat momentumnya memang seperti itu ya. Tetapi persoalan buat partai adalah kan bukan semata-mata elektabilitas dalam menentukan partai. Ada persoalan yang jauh lebih kompleks di dalam yang menurut saya harus pintar-pintar mengkompromikan antara apa yang ada di luar elektabilitas tadi dengan mekanisme internal yang ada di dalam, Bang Don. Ya, kalau lihat berbagai survei, dan saya baru saja pulang dari kampung yang 3 jam penerbangan jauhnya dari sini, dan di kampung itu hanya ada 2 televisi, dan mereka maksudnya 2 televisi apa? Hanya dua pesawat stasiun. televisi. Dua pesawat televisi. Oh, betul. Dan bagaimana mereka mengenal Jokowi hanya dari 2 pesawat televisi? Bilang kalau sekarang pemilihan sih kita sudah tahu siapa presidennya. Itu Jokowi. Itu kalau Jokowi dicalonkan. Jokowi efek itu memang kalau dicalonkan. Lalu ketika saya bilang masih ada lembaga survei yang mengatakan itu masih wacana Jokowi itu karena belum ada partai dan Mega belum menentukan apakah dia boleh jadi calon atau tidak. Mereka bilang apalagi presiden wacana itu katanya. Mas Bambang, apakah PDIP kemudian suatu saat harus didesak oleh massa untuk kalau menurut saya sebetulnya ini memang PDIP itu ada ya titik poinnya ada di Ibu Mega. Karena saat ini antara kepentingan pribadi Ibu Mega dan kepentingan partai mungkin tidak sejalan, bahkan mungkin bertentangan gitu.
Kalau Ibu Mega berpikir tentang nanti sebentar ya. Kalau Ibu Mega berpikir tentang PDIP harus maju, udahlah semua poll ini semua menyatakan udah jelas banget lah. Kalau PDIP nyalonin sebelum pemilu caleg mencalonkan Jokowi, akan naik. Ini ada kemungkinan PDIP bahkan lebih tinggi daripada waktu dia nomor 1 ya, di atas 37% malah Mbak Anda. Tapi kalau enggak, dia kalah sama Golkar. Nah, jadi kalau bahasa Inggrisnya this is for PDIP to lose. Dia mau, kalau dia diam aja dia menang kalau dia lalu nih, tapi kecuali dia melakukan tindakan yang bodoh lah. Ya, saya pikir terlalu mensimplifikasikan pemilu juga ya kalau kita diam kemudian menang ya. Bagaimanapun juga rakyat itu berdaulat. Kita percaya rakyat kita makin cerdas bahwa di dalam suasana demokrasi yang sangat liberal di mana sosok individu, sosok figur itu penting. Ada benturan kepentingan itu tadi? Penting. Oh, kalau itu tidak. Itu sosok individu itu penting. Yang ingin saya coba jelaskan. Tapi bangunan kepartean yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, kekuatan figur penting. Ini realitas demokrasi kita sekarang. Tapi figur tanpa dukungan kekuatan kolektif seperti partai politik dengan seluruh gagasan-gagasan idealnya tentang partai, itu juga akan kesulitan di dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Itu yang kemudian saat ini bagi kami juga yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan bagaimana mengelola kekuasaan pemerintahan ke depan. Ini sudah ada misalnya arsitektur tentang kabinet ke depan. Dalam pengertian sebuah konsepsi ketika figur yang populer ini kemudian juga mendapat dukungan partai yang kuat dan kemudian juga ada dukungan arus bawah, maka ini kan akan mencapai suatu titik, akan cukup baik. Apalagi dalam wawancara di salah satu media, Ibu Mega juga mengatakan ya sebagai partai politik kita akan mendengarkan suara rakyat dan yang dimunculkan juga akan tidak jauh-jauh dari nama yang ada di ruang publik itu. Ada kan kira-kira sebagian seperti yang itu. mengatakan Jokowi tidak disebut sekarang karena lebih untuk melindungi Jokowi, Mas Hasto. Ya, dalam konteks itu ada benarnya. Karena kalau kita lihat basis real politik itu bukanlah semata-mata dari basis elektabilitas, tapi adalah basis kekuatan real nantinya bagaimana di DPR, basis kekuatan real bagaimana mendukung kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Itu yang juga sangat penting untuk kita persiapkan. Mestinya Pak SBY lebih sukses di tahap kedua ketika partainya 20% lebih ketimbang di tahap pertama ketika kalau itu faktor leadership, 7%. Kalau itu faktor leadership justru karena kita lihat, jadi orang kan, bukan partai kan? Orang kan? Bukan partai juga. Tapi faktor leadership sehingga Pak SBY tidak mampu mendayagunakan kekuatan potensialnya. Dan harus diingat 2009 pemilu dengan basis dukungan 61% itu banyak manipulasinya, Pak. Ada manipulasi DPT, ada keterlibatan Intel, ada penggunaan dana 2 miliar US dollar. Kita kan bicara itu yang harus dilihat. Partai di DPR dan dukungan presiden. Di DPR ya. Kenyataannya kan Pak SBY di 2004 partainya di DPR hanya 7%, tapi praktis jauh lebih sukses. Tapi partainya ketimbang ketika di kedua partainya hampir 3 kali lipat lebih besar di DPR. Tapi ya. Itu kesejarahan partainya harus dilihat juga bahwa ada suatu tahapan ya, beda ya. PD Perjuangan partai yang didirikan punya sejarah panjang sehingga kita punya akar ideologi yang juga sangat kuat di situ dalam sebuah konsepsi. Ini kita bisa dilihat bagaimana sikap kita, bagaimana kita menolak undang-undang pornografi karena prinsip kebangsaan, bagaimana kita menolak undang-undang penanaman modal, bagaimana kita menolak free trade zone, itu karena suatu konsepsi kepartean. Meskipun selama 32 tahun Orde Baru kami nggak ada kesempatan konsolidasi. Menyiapkan juga akhirnya saya justru sekarang sedang berpikir menyiapkan Jokowi sudah selesai satu hal, kemudian menyiapkan nanti pemerintahannya ke depan. Saya tertarik dan terkejut juga ada postur kabinet yang sudah ada di tangan Mas Hasto. Itu sebetulnya indikasi bahwa mereka siap menang, siap untuk menjadi partai penguasa, berkuasa, lalu kemudian dan hanya satu pilihan ke sana, Jokowi. Dan seperti sudah dikatakan tadi, Ibu Mega akan mendengar suara dari bawah. Cuma selalu ada pertanyaan Mas Hasto sebenarnya. Ini antara saya sebagai wartawan dan awam sekaligus. Saya malah khawatir di susunan kabinet ada nama Jokowi. Pak, sebentar Pak. Ada sebetulnya. Cara teman-teman di PDIP berpikir seperti yang Anda sampaikan, saya tahu itu konseptual betul dan kemudian itu akan diterapkan. Cuman semua itu orang hanya akan mengatakan ujungnya cuma satu kata dari Ibu Mega, ya atau tidak saja. Lalu kemudian orang berpikir sama seperti Mas Bambang, saya pikir jangan-jangan Ibu Mega bilang saya aja Dek Jokowi. Itu kira-kira gitu. Bang, kalau kita lihat seperti itu, kalau Ibu mengatakan seperti itu, ketika mohon maaf, saat itu kurang apa Ibu bersama dengan Gus Dur?
Jadi sekali lagi mohon maaf, ketika kemudian pada tahun 99, kalau Ibu mau ngotot untuk menjadi dalam konteks menghalangi pencalonan Gus Dur, itu bisa dilakukan. Betul. Saat itu kekuatan berada di tangan Megawati. Betul. Kalau itu mau dipakai, Ibu hanya mengatakan pemilu 99 harusnya satu tarikan nafas dengan sidang umum tahun 99 di situ. Nah, sehingga dalam konteks seperti ini yang harus kita lihat, bangsa ini ke depannya menghadapi krisis. Utang kita 3.000 triliun, yang mau jatuh tempo 45 miliar US dollar. Import kita begitu tergantung, rupiah sudah anjlok. Ada yang sangat urgent yang harus dipersiapkan oleh partai. Kemudian belum konflik Pasifik. Kalau begitu betul-betul dalam posisi pemerintahan 2014. Ya, kita mempersiapkan diri ketika kita dipercaya rakyat. Ya, semua partai harus menyiapkan diri jika benar ya. Partai politik dibentuk untuk merebut kekuasaan. Dan tampaknya PDIP sudah dalam posisi akan menang. Ya wajar. Menurut banyak survei PDIP sekarang paling di atas. Cuma sekarang kan pertanyaan buat PDIP dan di mata publik adalah paket mana yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Kira-kira kapan waktunya menyebut paket itu? Tapi kan kalau tidak mengusung Jokowi, dia nomor 2 kan PDIP berbagai poll. Itu simulasi, eksperimen, simulasi. Tapi tidak terlalu jauh bedanya. Tidak terlalu jauh, tetapi memang akan lebih menguntungkan kalau Jokowi diusung sebagai capres menurut masyarakat. Cuma lagi-lagi ini kan ada persoalan lama, klasik sebenarnya. Satu sisi partai itu harus mendengar suara rakyat karena itulah modal untuk mengantarkan kepada kekuasaan. Tapi di sisi lain partai ini punya logika sendiri dan kita sebenarnya masih menunggu. Dan mungkin ada banyak spekulasi. Satu, kalau Jokowi terlalu cepat dicalonkan justru menjadi sasaran tembak bagi akan lawan jadi politik. Blunder buat baru 1 tahun menjadi gubernur, tiba-tiba langsung dicapreskan, langsung orang mempertanyakan masalah etik. Tapi ada satu hal yang menarik di sini, Mas Burhan. Jokowi itu makin dicibir, makin dikritik, makin disukai sama orang. Dan yang kritik makin hancur. Trennya begitu. Kita akan lanjutkan sesaat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda. Jika PDI Perjuangan mencalonkan Joko Widodo sebagai calon presiden, suaranya diprediksi akan melampaui ambang batas pemilihan presiden. Jadi tidak perlu repot-repot berkoalisi untuk maju pada Pilpres 2014. Kalau dilihat dari data memang betul ya Mas Burhan ya. Tetapi kemudian bagaimana kita bicara mempertahankan momentum dan momentum mana yang tepat untuk kemudian menyampaikan calon karena PDIP belum mendeklar sesuatu. Iya, ini memang membutuhkan satu pemikiran politik yang matang. Kalkulasinya harus betul-betul matang, kapan dideklarasikan, dan jangan sampai menjadi backlash buat partai sendiri maupun buat Jokowi, gitu ya. Jadi memang menjadi satu hal yang saya kira sulit ya. Jangankan para pelaku politik di dalam, pengamat pun kalau misalnya diberikan kesempatan untuk melakukan kalkulasi kapan harus ditelurkan dan kapan tidak, itu juga sulit. Misalnya nih ya, kalau sederhana, kalau Jokowi dicapreskan, maka pertanyaan pertama yang akan muncul adalah apa yang dilakukan Jokowi sebagai gubernur nantinya kalau misalnya sudah capreskan itu akan dianggap sebagai politis. Dan itu justru menjadi bumerang buat Jokowi. Karena sebelumnya dia melakukan apapun dianggap sebagai otentik, genuine. Tapi kalau sudah dicapreskan misalnya oleh PDI Perjuangan, kemana-mana akan dilihat dengan kacamata politik. Yang berbeda ya. Dan itu akan merugikan juga buat Jokowi. Tidak enak juga ya. Tidak enak juga. Tapi saya kurang sepakat. Kalau menurut saya justru nantinya tuh kampanye yang paling efektif dari Jokowi adalah dia bekerja keras sebagai gubernur. Dia nggak usah pergi kemana-mana kok. Orang di pusat itu pasti beritanya nyampe kemana-mana. Cuma begini Mas, persepsi orang itu Mas, hanya 2 pesawat televisi di kampung, semua orang tahu. Persepsi orang ketika dia dicapreskan secara resmi, apapun yang dia lakukan sebagai gubernur akan dicurigai sebagai motif politik. Kalau sekarang nggak ada yang mencurigai dia. Itu maksud saya. Jadi ada plus minus. Yang tentu harus dihitung mana trade-off-nya yang paling minimalis untuk kepentingan PDI. Tapi menurut saya justru itu kehebatannya Jokowi. Kita kan lihat tadi, kalau calon lain konvensional thinking, kalau muncul diserang turun dia. Jokowi ini kalau diserang makin populer dan yang nyerang yang turun gitu. Kalau saya sama. Kata Mas Bambang soalnya waktu itu kalau PDIP menyebutkan Jokowi sekarang naiknya 40% itu elektabilitas. Sekarang sudah 29,9%. 37 hasil coba. Kalau saya ya sederhana, Jokowi itu Mas Burhan, jadi calon presiden besok atau bahkan kemarin, dia tidak akan mengubah apapun cara dia mendekati dan cara dia bekerja. Menurut saya. Karena aslinya begitu. Sebegitu. Tetapi kalau meminjam Mas Burhan tadi, cara orang memandang akan berbeda. Cara orang memandang boleh berbeda. Itu cara orang pandang orang. Yang menurut saya Jokowi akan bilang,
Saya tidak peduli apa pandanganmu. Saya adalah saya. Saya tidak seperti yang Anda pandang. Kira-kira begitu. Dan kira-kira dia juga akan bilang kira-kira, uang saya nggak pengen jadi presiden, ditugasin partai, ya udah saya kerja aja sekarang masih gubernur. Tapi yang akan mengumumkan itu PDI Perjuangan. Yang ya, punya Mas Jokowi dia. Rasanya kalau lihat Mas Burhan tidak gampang jadi. Kalau dari aspek momentum tadi, dari momentum sebagai suatu dampak, kalau itu diumumkan sekarang atau tidak, antara Mas BHW sama Mas Burhan aja kan berbeda. Ya kan? Itu maka dalam konteks seperti ini, maka dalam konteks seperti ini ya buat kita pertimbangannya kan kolektif. Kalau ini skenario normal, nggak ada masalah. Tapi ini skenarionya kan kepemimpinan ke depan, kepemimpinan yang sekali lagi akan menghadapi krisis. Kepemimpinan yang memerlukan satu daya topang yang sangat kuat. Maka sudah ada kemudian, dalam bayangan PDI Perjuangan mau kapan ini disampaikan? Bayangan sudah ada. Maka kemudian yang kami lakukan, gitu ya? Yang kami lakukan sekarang kan mempersiapkan diri. Ketika rakyat nanti percaya kepada PDI Perjuangan dengan seluruh kepemimpinan yang dibangun dari PDI Perjuangan sebagai fungsi kaderisasi di internal partai, maka mereka siapapun nanti sudah siap dengan jalannya pemerintahan ke depan. Agar kita nggak import lagi terapangan, agar kita mengembangkan politik berdikari, agar kita bisa lebih maju dari Malaysia dan sebagainya. Kira-kira sebelum atau sesudah pileg? Ya itulah seninya. Pemilu legislatif. Mas Burhan. Saya kira pertanyaan itu hanya Ibu Mega dan Tuhan yang tahu. Kalau saya sendiri paling spekulatif sifatnya. Spekulasinya saya hitung-hitungannya menurut Mas Burhan. Saya tidak sedang berandai-andai menjadi juru ramal, gitu ya. Jadi lebih baik pertama kalkulasi perlu diperhitungkan secara matang dan itu harus betul-betul pas momentumnya dengan apa yang dirasakan oleh biarpun memuncaki survei tetap saja bukan hal yang mudah ya. Bukan persoalan yang mudah. Jadi misalnya kalau kita lihat data tren itu selama 8 bulan terakhir memang mengalami kenaikan. Jokowi itu baru muncul Oktober 2012 dengan elektabilitas top of mind 1%. Jadi ketika dia diangkat sebagai gubernur itu sudah ada yang menginginkan dia sebagai capres. Sekarang top of mind 18%. Jadi kalau ditarik garis panjang itu memang ada kenaikan dan itu seiring dengan penurunan elektabilitas tokoh-tokoh yang lain. Jadi memang kalau kita baca di mindset hari ini Jokowi itu kayak Pac-Man, jadi dia nyerap semua tokoh elektabilitas tokoh yang lain gitu. Mau ada konvensi, mau ada pemilihan raya dari PKS dan sebentar lagi perebutan itu adalah orang-orang yang pengen jadi wakil presidennya. Betul. Karena siapapun wakil presiden Jokowi, kucing sekalipun akan jadi. Dia sudah Jokowi itu kalau dari berbagai survei gitu itu dia kan sudah jalan sendiri di depan, Mas. Saya mau ya tentu sebagai orang partai Mas Hasto pasti harus berpikir seperti itu gitu. Tapi sebagai rakyat dan wartawan kita pikir sometimes make it simple lah. Jangan dipikir berat-berat begitu, entah sekarang, entah Januari waktu ulang tahun PDIP, entah setelah pileg, itu menurut saya sama hasilnya. Artinya tidak akan mengurangi Jokowi gitu. Padahal tetap akan mengurangi PDIP. Akan mengurangi PDIP kalau persoalan sekarang, persoalan yang terjadi saat ini. Karena tahun 99 kita terlalu berpikir simpel. Ketika kita menghadapi krisis ekonomi dan krisis politik saat itu, mengatakan seolah-olah seluruh produk konstitusi pada kepemimpinan Pak Harto adalah salah. Padahal yang salah adalah implementasinya. Maksud saya begini, maksud saya keputusan untuk menempatkan dia. Saya termasuk orang yang tidak meragukan capability orang seperti Jokowi untuk menjadi pemimpin. Banyak orang mengatakan tampangnya itu nggak cocok untuk menjadi wakil Indonesia di luar negeri. Iya, bahasa Inggris saja tidak bagus. Tampangnya kayak begitu. Orang mulai bicara soal fisik, tetapi apa yang terjadi? Tidak seperti itu. Dan menurut saya negara ini terlalu besar untuk direndahkan karena pemimpinnya gitu. Tadi persepsi saya, Mas BHM, Bang Don, itu kan persepsi pada level spekulatif. Itu betul. Kita semua. Karena itu untuk mengetesnya memang perlu dicek melalui survei misalnya untuk melihat apa benar persepsi Bang Don atau Mas BHM yang benar ketimbang saya. Atau mungkin kalau misalnya dicapreskan malah jadi efek bumerang buat Jokowi. Kita tidak tahu. Karena itu sebenarnya cara untuk mengetesnya adalah tanya masyarakat. Ya, tanya masyarakat. Nah kalau kita melihat hari ini memang apa yang disampaikan oleh Mas BHM atau Bang Don punya justifikasinya.
dia sudah naik tinggi, tetapi apakah sudah mencapai batas maksimal? Mungkin belum. Tetapi apakah dia akan naik terus tanpa terjun bebas? Belum tentu juga. Apapun kalau saya ini tertarik dengan surveinya Mas Burhan, karena dia juga mengukur, kalau menggunakan logika dari Bang Don tadi, 2009 termasuk 2004, SBY itu menyerap seluruh karakter positif dari seluruh pemimpin. Bahkan dibandingkan dengan Jokowi, SBY saat itu jauh lebih tinggi. Masalah kewibawaan, masalah kepintaran, masalah cara berbicaranya, masalah ketegasan, dianggap paling baik, termasuk paling jujur. Lalu? Tapi bagaimana kenapa sekarang hasilnya seperti ini? Sehingga kepemimpinan itu hasil sebuah olahan. Maka kami belajar dari itu juga. Kami belajar agar dukungan ini bukan semata-mata dukungan polesan, bukan sebuah semata-mata hanya sekedar popularity base, karena memang ada media darling. Jadi sekarang sudah berpikir kita lengkapi, kita lengkapi dengan sarana-sarana pemerintahan di situ. Di DPR-nya kita perkuat, di partainya kita perkuat. Kita sudah sampai di bagian akhir. Saya boleh minta closing statement-nya Mas Bambang. Ya, kalau menurut saya sih ini menurut saya ini ujian bagi PDIP dan pimpinan PDIP. Apakah dia betul-betul bisa memahami suara rakyat atau dia hanya mementingkan suara elit? Sebab saya juga mendengar bahwa sebagian elit PDIP itu nggak suka Jokowi, terutama elitnya yang merasa Jokowi naik tidak kebagian apa-apa. Nah, ini sebenarnya ada pertentangan di dalam sendiri. Mana dari PDIP ini yang bisa memenangkan? Apakah yang mementingkan suara rakyat atau yang mementingkan suara elit? Kita lihat aja nanti. Oke, Mas Hasto, saya pikir Mas BM juga sekali-sekali juga masuk ke partai politik ya, supaya dia bisa paham. Karena kadang-kadang ya, ibu-ibu kemarin mengkritik juga di sini. Ketika kita dijajah oleh Belanda, tapi orang pintar sedikit, orang pintar sedikit. Tapi mereka punya patriotisme dan tidak menggunakan kepintarannya untuk menipu negara dan menyengsarakan rakyat. Sekarang banyak orang pintar, tapi tergerus aspek kebangsaan dan patriotismenya. Kalau begitu bagaimana PDI Perjuangan sesudah memuncaki klasemen survei? Makanya dalam konteks seperti ini kita berbicara ya, PDI Perjuangan ketika dari Orde Baru itu kan partai sandal jepit. Yang kita coba tingkatkan fungsi kaderisasi di internal partai, bahwa kita akan melihat rakyat itu jalan sejarah PDI Perjuangan. Kita selalu ke sana, nggak pernah ada. Kami bisa pertanggungjawabkan keputusan-keputusan diambil oleh partai. Mas Burhan. Ya begini, kalau dibandingkan sama partai lain, sebenarnya kita harus kasih kredit juga ke PDI Perjuangan di dalam sistem rekrutmen kader-kader mereka yang baru. Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Kemudian ada bibit-bibit baru ya. Jokowi tentu saja. Jarot ya. Ada beberapa nama yang relatif muncul sebagai elit baru yang diterima publik secara luas, dipilih sebagai kepala daerah, itu muncul dari PDI Perjuangan. Dan memang sekarang saatnya PDI Perjuangan memanen hasilnya. Tapi ketika panen itu dirasakan, di situ ya mulai ada dilema juga bagaimana mengatasi proses regenerasi agar juga tidak membabat elit lama secara frontal. Karena bagaimanapun partai punya logika sendiri, tetapi saat yang sama partai tidak bisa mengabaikan aspirasi publik. Panen juga harus hati-hati kayaknya yang menentukan mereka merebut kekuasaan atau tidak gitu. Panen juga mesti hati-hati nih. Iya, saya memahami jalan pikiran Mas Hasto dan kawan-kawan di PDIP. Tentang misalnya kita jangan sampai salah, kita harus lihat dulu semua hal gitu. Termasuk membandingkan misalnya SBY tahun 2004 dan 2009 lalu kemudian jangan sampai terjadi itu pada Jokowi. Saya bisa garanti itu suasananya sangat berbeda menurut saya. Jokowi saat ini adalah tokoh yang terbuka untuk dibaca. Tidak ada sudut yang tertutup. Tidak jaim ya. Hal yang sebetulnya pada tahun 2004 atau 2009 agak berbeda. Terutama oleh media dan berbagai sisi itu semua sudah sangat terbuka. Jadi tidak ada alasan untuk bisa mengatakan tiba-tiba kita salah. Gitu. Bang Don mau katakan PDIP tidak perlu takut untuk menurut saya. Oke, ya udah. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Berita Satu dan pemirsa itulah tadi The Headline. Terima kasih, sampai jumpa.